Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan pelajaran IPA bersama Ibu Sri Rahayu. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang listrik. Ini merupakan muatan pelajaran IPA kelas 6 semester 1. Kalian siap? Kita mulai bersama-sama. Kompetensi dasar yang ingin kita capai adalah agar kalian bisa mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya di dalam rangkaian listrik yang sederhana. Kita akan pelajari nanti di sini bagaimana listrik itu dihasilkan, lalu bagaimana listrik itu didistribusikan ke rumah-rumah, dan bagaimana cara menghematnya. Kita mulai dari ini. Lihatlah, ini adalah foto suasana di Bontang Kuala ketika malam hari. Cantik kan? Di sini sudah dilengkapi dengan lampu warna-warni sehingga pemandangannya tampak indah dan semua bisa terlihat dengan jelas. Lalu bagaimana ya kira-kira kalau pas mati lampu? Apakah ini semua kelihatan? Ketika malam hari, mengapa kita bisa melihat seperti ini? Tentu saja jawabannya adalah semua ini karena adanya listrik. Ya enggak? Baik. Apa sih listrik itu? Ya, listrik merupakan salah satu bentuk energi yang saat ini banyak sekali digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, anak-anak perlu tahu bahwa sebenarnya listrik itu ada dua macam. Ada listrik statis atau listrik tidak mengalir, dan listrik dinamis atau listrik mengalir. Kita mulai pelajari dari yang statis dulu. Minggu lalu kalian sudah melakukan percobaan ini menggunakan penggaris, ada yang menggunakan sisir, ada yang menggunakan balon, ada juga yang menggunakan sampul plastik. Ketika sisir ini misalnya, sebelum digosokkan ke rambut, lalu dia didekatkan ke serpihan kertas, ternyata serpihan kertasnya tidak nempel. Namun, setelah sisir ini digosokkan ke rambut, lalu didekatkan pada serpihan kertas, ternyata serpihan kertasnya nempel. Mengapa bisa terjadi demikian, anak-anak? Ya, karena pada saat sisir digosokkan ke rambut, sisir mendapatkan loncatan muatan negatif dari rambut. Akibatnya, sisir itu bermuatan negatif. Ketika didekatkan ke kertas, kertas kecil-kecil ini punya muatan positif. Nah, maka muatan positif ini akan tertarik ke arah muatan negatif sehingga kertasnya bisa nempel di sisir. Gejala seperti ini namanya gejala listrik statis. Namun anak-anak, listrik statis ini susah dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang banyak kita gunakan untuk membantu kehidupan kita sehari-hari adalah listrik mengalir atau elektrodinamis. Ada beberapa hal yang perlu kamu tahu. Arus listrik itu mengalir melalui suatu penghantar, kayak misalnya air mengalir melalui pipa atau peralon atau selang. Kalau listrik mengalir melalui suatu penghantar atau konduktor. Kemudian pertanyaannya, dari mana ke mana listrik mengalir? Listrik mengalir dari potensial atau tegangan yang lebih tinggi, biasanya ini adalah di kutub positif, menuju ke potensial yang lebih rendah atau kutub negatif. Lalu bagaimana listrik itu dihasilkan? Listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik. Pembangkit listrik memanfaatkan berbagai sumber energi, misalnya ada yang memanfaatkan solar, ada yang memanfaatkan batu bara, ada yang memanfaatkan panas bumi, gelombang laut, matahari, dan lain-lain. Kita akan pelajari beberapa. Kita mulai dari pembangkit listrik tenaga air. Oh ya, apa sih pembangkit listrik itu? Pembangkit listrik itu suatu peralatan yang bisa menghasilkan energi listrik atau membangkitkan energi listrik. Pertanyaannya, bagaimana PLTA bisa menghasilkan listrik? Kita lihat skema berikut ini. Pembangkit listrik tenaga air memanfaatkan sumber energinya adalah air. Airnya biasanya ditampung di sebuah waduk atau bendungan, lalu dibuatlah air terjun. Nah, kalian ketahui bahwa air yang masih diam di dalam bendungan itu
memiliki energi potensial gravitasi. Energi yang dimiliki benda karena kedudukannya yang tinggi. Nah, kemudian ketika air ini dialirkan menjadi air terjun, maka energi potensial gravitasi itu diubah menjadi energi gerak atau energi kinetik. Nah, air yang mengalir yang memiliki energi gerak ini kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin atau kincir air. Kincir air dihubungkan dengan generator. Nah, generator inilah yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Nah, nanti listriknya kemudian ditransmisikan dan didistribusikan ke konsumen. Jadi, pada PLTA sebenarnya memanfaatkan perubahan energi dari energi potensial gravitasi diubah menjadi energi kinetik, dan energi kinetik digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Jadi pembangkit listrik itu memanfaatkan proses perubahan energi. Kita lanjut pembangkit listrik tenaga angin. Prinsipnya sama dengan pembangkit listrik tenaga air. Hanya sedikit bedanya. Kalau pada pembangkit listrik tenaga air, yang digunakan untuk memutar turbin itu adalah gerakan air atau energi gerak dari air. Sedangkan pada pembangkit listrik tenaga kincir angin, yang digunakan untuk menggerakkan kincir atau turbin di sini adalah gerakan dari angin. Jadi energi gerak dari angin kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin, turbin dihubungkan ke generator. Nah, oleh generator, energi gerak itu akan diubah menjadi energi listrik. Nanti energi listrik akan disalurkan melalui trafo dan melalui instalasi listrik sehingga sampai ke konsumen. Perubahan energi yang dimanfaatkan pada pembangkit listrik tenaga angin adalah energi kinetik. Kemudian energi kinetik ini diubah oleh generator menjadi energi listrik. Kita lanjut PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap. Prinsipnya sama dengan pembangkit listrik tenaga kincir angin maupun pembangkit listrik tenaga air. Perbedaannya terletak pada apa yang menggerakkan turbin. Kalau pada PLTU yang menggerakkan turbin itu adalah uap panas. Lalu uap panasnya diperoleh dari mana? Dari air yang dipanaskan. Lalu untuk memanaskan air ini pasti perlu bahan bakar. Bahan bakarnya adalah batu bara. Ya, jadi batu bara dibakar di boiler, digunakan, panasnya nanti digunakan untuk mengubah air di sini menjadi uap panas. Uap panas digunakan untuk menggerakkan turbin. Turbin dihubungkan ke generator. Generator menghasilkan listrik. Perubahan energi yang dimanfaatkan pada PLTU adalah energi kimia dari batu baranya diubah menjadi energi panas untuk memanaskan boiler, memanaskan air, menghasilkan uap. Energi panas digunakan untuk menggerakkan turbin, maka diubah menjadi energi kinetik atau energi gerak. Lalu, energi kinetik akan diubah menjadi energi listrik oleh generator. Berikutnya pembangkit listrik tenaga diesel. Nah, pada PLTD, energi yang digunakan adalah solar. Nah, jadi di PLTD sudah disiapkan tangki-tangki solar. Kemudian solar itu disaring, dimasukkan ke penampung. Dari penampung kemudian digunakan untuk menyalakan mesin. Nah, mesin inilah sebagai generatornya. Mesin inilah nanti yang menghasilkan listrik. Jadi, perubahan energi yang dimanfaatkan pada PLTD itu mulai dari energi kimia di dalam solar, diubah menjadi energi panas, diubah lagi menjadi energi kinetik, dan oleh mesin, energi kinetik diubah menjadi energi listrik. Bagaimana dengan pembangkit listrik tenaga surya atau solar cell? Pada pembangkit listrik tenaga surya, alat yang digunakan adalah ini, panel surya atau solar cell.
Panel surya ini fungsinya adalah untuk menangkap energi cahaya matahari. Ingat, energi cahaya ya, bukan energi panas. Yang kemudian oleh panel surya ini diubah menjadi energi listrik. Nah, biasanya listrik yang dihasilkan kemudian disimpan di dalam aki atau baterai. Nanti listrik yang dihasilkan akan diubah oleh inverter untuk menghasilkan listrik yang AC. Karena kalau nggak diubah, dia listriknya listrik DC. Nah, ini cukup simple dan tidak perlu bahan bakar kayak solar ya. Yang diperlukan adalah cahaya matahari. Kalian ingat, cahaya matahari merupakan sumber daya alam yang tidak habis terpakai. Jadi perubahan energinya dari energi cahaya menjadi energi listrik. Nah, anak-anak, bagaimana setelah listrik itu dihasilkan oleh pembangkit listrik, lalu bisa disalurkan sampai ke rumah-rumah kita? Coba lihat skema berikut ini. Nomor 1, ini maksudnya adalah pembangkit listrik. Misalnya pembangkit listrik tenaga air, atau pembangkit listrik tenaga diesel, atau PLTU misalnya. Jadi disinilah listrik dihasilkan. Biasanya listrik itu dihasilkan 6-24 kV. Lalu, sebelum didistribusikan melalui jaringan yang panjang, ini dilewatkan trafo step up atau trafo penaik tegangan. Biasanya dinaikkan hingga 500 kV. Kenapa perlu dinaikkan? Tujuannya adalah mengurangi kerugian, karena nanti dalam perjalanan yang panjang ini ada beberapa energi listrik yang terbuang. Jadi harus dinaikkan dulu. Nah, kemudian sampailah di gardu induk. Ini berisi trafo step down. Setelah dinaikkan tadi, sebelum didistribusikan ke rumah-rumah, itu diturunkan lagi tegangannya menjadi beberapa macam. Ada yang menjadi 150 kV, itu biasanya untuk disalurkan ke industri-industri besar, ya, ke pabrik-pabrik yang ukurannya besar. Kemudian ada yang 20 kV, itu nanti didistribusikan ke pabrik yang menengah, skala menengah. Sedangkan yang ke rumah-rumah penduduk itu dengan tegangan 220 volt saja. Nah, itulah bagaimana listrik bisa sampai ke rumah-rumah penduduk. Ya, jadi mulai dari pembangkit listrik, kemudian dilewatkan transformator penaik tegangan, kemudian dilewatkan ini saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET istilahnya. Di sini tegangannya 500 kV. Ini sangat berbahaya, kalian tidak boleh bermain di sekitar ini. Kemudian dialirkan lagi ke gardu distribusi. Ini adalah transformator penurun tegangan. Kemudian sampailah ke rumah-rumah penduduk atau ke konsumennya. Oke anak-anak, bekerja dengan listrik, hal pertama yang harus dipertimbangkan adalah faktor keamanan atau safety first. Maka penting, sebelum mencolokkan kabel ke stop kontak, pastikan tidak ada kabel yang terputus atau terbuka, karena itu bisa mengakibatkan terjadinya korsleting. Kemudian, jangan atau tidak boleh menyentuh saklar jika tangan kalian dalam keadaan basah. Jadi kalau tangannya basah harus dikeringkan dulu. Kenapa? Karena air itu konduktor listrik. Nah, ini jika tidak punya ilmunya, jangan coba-coba memperbaiki peralatan listrik sendiri. Lebih baik serahkan ke ahlinya. Karena listrik ini banyak sekali digunakan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita perlu menghemat. Ya, apalagi di situasi pandemi ini, kita perlu menghemat listrik. Bagaimana caranya? Matikan peralatan listrik jika tidak digunakan. Jadi kalau memang nggak digunakan, matikan. Kalau sudah ngantuk, ya TV-nya dimatikan. Jangan memaksa TV-nya nyala, tapi lama-lama orangnya tidur. Berikutnya, gunakan atau belilah peralatan listrik yang hemat energi. Di samping itu, kalau memang cuacanya terang, sudah siang, buka gorden, matikan lampu. Nah, kalau cuaca dingin, matikan AC. Ini yang sering lupa.
AC di kelas tolong dimatikan ketika kalian pulang, karena setelah kalian pulang kelas dalam keadaan kosong. Gunakan lampu sesuai daya yang dibutuhkan. Misalnya, kalau belajar kamu mungkin perlu lampu 25-30 watt, tapi kalau kamu tidur cukup 5 watt saja. Demikian tadi anak-anak pembahasan kita tentang listrik. Oke, sampai bertemu kembali di materi berikutnya. Semangat ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.